Shalom anak-anak teacher kelas 3, apa kabar? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Nah, kali ini kita mau belajar agama Kristen ya, pendidikan agama Kristen, yaitu yang dibimbing oleh Teacher Ella. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar. Berkati kami, berikan kami hikmat pengertian. Berkati papa mama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Nah, kita mau belajar tentang hujan dan panas ya. Dalam bab pertama, pelajarannya adalah hujan dan panas adalah berkat. Nah, semua kita pasti pernah ya mandi hujan. Siapa yang pernah mandi hujan? Ayo ya. Yang pernah mandi hujan pasti mengatakan, wah enak banget bisa mandi hujan ya. Atau juga yang pernah merasakan panas matahari. Wah, panas, aku gak mau, kepanasan. Mungkin seperti itu ya anak-anak teacher. Ya, reaksi kita masing-masing berbeda-beda. Nah, kita mau baca materi mengapa hujan dan panas terjadi di muka bumi. Ya, Tuhan menempatkan kita di sebuah negeri yang indah, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang berada pada lintasan Khatulistiwa. Apakah Khatulistiwa itu? Khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Karena terletak pada lintasan garis Khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis dengan ciri udara bersuhu panas. Iklim tropis Indonesia bersifat basah. Ya, Indonesia berada di garis Khatulistiwa. Ingat ya sayang ya. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, Indonesia itu diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, serta di antara benua Asia dan Australia. Ingat ya sayang ya. Nah, hal itu berpengaruh terhadap iklim di Indonesia yang mengalami pergantian musim, yaitu musim kemarau selama 6 bulan dan bergantian dengan musim penghujan selama 6 bulan. Kan 1 tahun ada 12 bulan. Nah, iklimnya Indonesia itu musim hujan dan musim panas itu 6 bulan 6 bulan. Ya sayangnya, musim Indonesia ada 2, musim kemarau atau musim panas, musim hujan. Oke? Yang kedua musim hujan. Nah, ketika musim hujan, penghujan, para petani mulai mengolah sawah dan kebun sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang dapat dipanen kemudian dapat dimakan. Jadi hujan itu sangat baik bagi kita. Makanya dikatakan tadi hujan dan panas adalah berkat. Kenapa sih hujan dan panas adalah berkat? Karena ketika hujan, tanaman bisa mendapatkan air sehingga bisa tumbuh ya. Nah, kalau panas, waktunya nanti untuk apa? Ayo kita baca lagi. Orang-orang bisa menggunakan panas matahari untuk menjemur ikan, untuk dibuat ikan asin, membuat garam dapur dan membuat kebutuhan hidup lainnya. Itu bagi nelayan, bagi petani, panas itu untuk menjemur ya, menjemur padi ya, menjemur padi. Jadi panas dan hujan adalah berkat. Nah, bisa dilihat dan dirasakan ya. Kalau hujan terus nanti tidak kering pakaiannya, tidak kering padinya, busuk. Kalau panas terus nanti tanahnya bisa atau juga tanahnya bisa kekeringan, tidak bisa ditanami oleh tanaman dan air akan semakin surut ya. Jadi hujan dan panas adalah berkat dari Tuhan. Hebat ya. Nah, iklim sangat mempengaruhi kebiasaan hidup manusia. Ketika faktor alam tidak dikelola dengan baik, yaitu dengan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, terjadilah bencana alam, misalnya banjir bandang dan musim panas yang berkepanjangan.
Nah, anak-anak teacher, ternyata musim panas yang berkepanjangan itu, yang ada musim panas sampai 1 tahun, 2 tahun nggak hujan-hujan, itu juga karena pengaruh manusia yang tidak merawat ekosistemnya, ya. Jadi kita sebagai manusia harus apa? Menjaga. Nah, kita juga buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 1 dulu ya sayang ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini adalah peristiwa di mana Allah menciptakan alam semesta, ya. Kejadian 1 ayat 1. Dan kita juga boleh membaca kembali keadaan alam Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini. Di dalamnya terdapat gunung, lautan, dan perbukitan. Keadaan tersebut menyebabkan di sebagian tempat sering terjadi lebih banyak hujan daripada panas. Tapi ada tempat yang lebih banyak panas daripada hujan. Meskipun demikian, semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, Indonesia ada 2 iklim ya. Ada hujan dan panas. Nah, tapi kalau dia di luar negeri ya, ada musim salju ya, musim gugur ya. Oke, ada 4 musim ya di luar negeri. Nah, tugas untuk merawat dan melestarikan alam adalah tugas dan pekerjaan besar kita sebagai manusia. Ya, dirawat, tanamannya dirawat. Tanaman itu juga punya bisa, kalau seandainya manusia kalau dicubit sakit. Jadi tanaman kalau udah ditanam jangan dipetikin ya sayangnya, kasihan. Seandainya tanamannya bisa berbicara, dia pasti sudah menangis. Saya dicubit, ya sedih tanamannya. Jadi tanaman dirawat ya. Kalau dilihat tanamannya sudah mulai kering, disiram. Oke. Nah, untuk dapat melakukan hal besar ini kita harus mau mulai dari hal kecil, yaitu di lingkungan kita sendiri. Nah, seperti tadi teacher bilang kan, dirawat. Contohnya nih, tanam bunga, dibikin di polybag atau di pot, dibuat di dekat bagian rumah, di depan rumah, di belakang. Supaya apa? Nah, tanaman ini memberikan oksigen bagi kita. Kalau kita tidak ada tanaman, kita akan susah bernapas, akan sesak ya, karena tidak ada oksigen. Ya, pernah nggak masuk di sebuah ruangan ditutup semuanya, terasa panas? Karena apa? Tidak ada oksigen. Nah, bumi masih dalam keadaan bagus, baik, karena apa? Karena ada pohon-pohon, karena ada hutan. Nah, mulai saat ini rawat ya tanaman-tanaman yang ada di rumah ya, jangan dirusak. Dia harus dirawat. Oke, apakah kita sudah terpanggil untuk memelihara lingkungan kita? Sudah terpanggil belum? Sudah teacher, hebat. Apakah kita sudah menyisakan lahan kita untuk pepohonan? Coba lihat rumahnya. Apakah ada lahan untuk tumbuh-tumbuhan? Ya, atau kita menutup semua tanah dengan semen? Apakah kita sudah mengelola sampah dengan baik? Nah, mengelola sampah dengan baik, ya, itu juga menjaga atau merawat lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, ya sayangnya, supaya tidak terjadi banjir. Apakah kita membuang sampah pada tempatnya atau justru membuang sampah di sembarangan tempat? Oke, yang bisa menjawab itu adalah dirimu sendiri ya. Nah, kalau selama ini mungkin terbiasa membuang sembarangan tempat, sekarang berhenti ya. Walaupun lagi pergi berjalanan kemana-mana, terus ada sampah kita, nah belum ketemu tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Simpan dulu, kantongi dulu, atau bawa dulu di bungkus plastiknya. Kalau sudah bertemu dengan tempat sampah, letakkan di sana, buang di sana. Oke, good, hebat ya anak-anak teacher. Yang melakukannya hebat, yang mau belajar melakukannya hebat juga. Oke, nah kemudian kita sambung lagi ya sayangnya. Apakah kita sudah menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan? Misalnya tidak suka memakai tisu, tapi memakai serbet makanan. Ya, memakai tisu terlalu berlebihan juga itu akan membuat lingkungan kita rusak ya sayangnya. Oleh sebab itu ala kadarnya kalau lagi cuci tangan ambil serbet.
lap gitu ya sayangnya. Jangan sikit-sikit tisu, bersihkan tisu, buang tisu, banyak tisu di mana-mana ya. Perlu diperhatikan, memilih sabun cuci yang sedikit menimbulkan pencemaran, menghemat penggunaan bahan bakar dan sebaiknya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya sayangnya. Inti dari pembelajaran ini adalah hujan dan berkat adalah ciptaan berkat dari Tuhan. Hujan dan panas adalah berkat dari Tuhan, maksud teacher ya. Berkat dari Tuhan untuk kita. Jadi kita rawat lingkungan kita dengan baik, kita jaga ya anak-anak teacher. Oke, teacher percaya semuanya pasti bisa dilakukan. Yeay, tepuk tangan buat anak-anak teacher yang mau melakukannya, hebat. Nah, tugas kali ini adalah sebelum kita selesai, kita buka buku halaman 6. Halaman 6 di sini ada dikerjakan ya sayang ya. Halaman 6, poin yang ini dikerjakan serta ini dikerjakan ya sayangnya. Oke, dikerjakan. Jelaskan dengan singkat mengapa hujan panas seringkali menjadi bencana. Ditulis di buku tulis, yang poin yang ini ditulis di buku tulis. Kalau poin ini dikerjakan di sini saja. Poin yang ini di buku tulis, dikerjakan, dikirim ke teacher ya sayangnya. Tadi teacher sudah bilang kenapa hujan dan panas seringkali menjadi bencana. Oke, diulang kembali video teacher supaya mengerti ya sayangnya. Oke, sekarang kita mau selesai dalam pembelajaran ini. Minggu depan kita ulang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tema pembelajaran hari ini adalah hujan dan panas adalah berkat. Kami percaya itu adalah berkat Tuhan. Kami sangat membutuhkan hujan dan panas. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hujan dan panas datang pada waktu yang sudah Tuhan tentukan dan itu boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati alam Indonesia, berkati alam kami, mampukan kami untuk menjaga alam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you.